wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Menanggapi beberapa pertanyaan di classroom, maka akan saya beri sedikit penjelasan mengenai materi besaran, satuan, dan pengukuran. Ya, yang pertama, apa itu besaran? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan nilainya dengan angka. Contohnya apa? Contoh, misal, kita bisa mengukur suhu di sekitar kita? Ya, bisa menggunakan termometer. Maka nanti kita akan memperoleh angka 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, ya. Artinya, suhu juga termasuk ke dalam besaran. Kenapa? Karena dapat diukur dan dinyatakan nilainya dengan angka. Kemudian waktu. Apakah kita bisa mengukur waktu? Bisa. Bisa menggunakan stopwatch, bisa menggunakan arloji atau jam. Ya. Maka kita bisa mengukur 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan seterusnya. Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan nilainya dengan angka. Kemudian selanjutnya, besaran sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Menurut standar satuan internasional yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan, besaran pokok itu ada 7. Yang pertama ada panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, kemudian suhu dengan satuan Kelvin, waktu dengan satuan sekon, kuat arus dengan satuan ampere, kemudian intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan jumlah zat dengan satuan mol. Jadi 7 besaran pokok itu sudah ditetapkan menjadi standar satuan internasional. Jadi digunakan di seluruh negara ya. Kemudian yang kedua, besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari hasil turunan besaran-besaran pokok. Ya. Hasil perkalian, hasil pembagian. Contoh apa? Contoh luas. Luas itu diperoleh dari panjang kali lebar. Sehingga di situ nanti luas satuannya menjadi meter persegi. Panjang, ya. Kemudian kecepatan. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jarak sama saja panjang. Satuannya meter. Waktu satuannya detik atau sekon, sehingga satuan dari kecepatan menjadi meter per sekon atau meter per detik. Paham ya? Jadi untuk besaran turunan itu nanti ada banyak sekali, ada bermacam-macam. Ya. Kemudian selain kita mengenal ada besaran pokok, ada besaran turunan, nanti kita juga mengenal ada awalan pada satuan. Apa itu awalan pada satuan? Awalan pada satuan itu kalian sering menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ada istilah kilometer, ada istilah megahertz, ada istilah megavolt, gigahertz, gigavolt. Ya. Jadi yang di depan dari satuan itu disebut awalan pada satuan.
ada kilo, mega, giga, tera. Kemudian kalau ke bawah ada mili, mikro, nano, piko, femto, atau selengkapnya bisa kalian lihat di materi kalian ya. Sudah dibaca kan materinya ya? Nah, sebenarnya buat apa sih kita memberikan awalan pada satuan? Fungsi dari awalan pada satuan itu adalah untuk menyederhanakan nilai dari sebuah besaran. Contoh 1000 meter. 1000 meter, maka kalau kita tulis menjadi bentuk yang lebih sederhana itu menjadi 1 kilometer. Karena kilo itu nilainya adalah 10 pangkat 3. Jadi kalau 1000 meter dijadikan kilometer, artinya 1000 dikalikan 10 pangkat min 3 menjadi 1 kilometer. Kemudian contoh lagi, 1 juta volt. 1 juta volt kalau kita tulis ke dalam bentuk yang lebih sederhana ya, itu menjadi 1 mega volt. Kenapa mega? Karena mega nilainya adalah 10 pangkat 6. Ya, sambil dibaca ya awalan pada satuan. Demikian juga untuk satuan-satuan yang lebih kecil. Ya. Nanti kalian tinggal pelajari ya di tabel awalan satuan. Nah, kemudian kita kembali ke tabel besaran pokok. Tabel besaran pokok di situ ada tertulis lambang dimensi. Nah, fungsi dari lambang dimensi yang pertama itu adalah agar kita mengetahui satuan dari sebuah besaran. Ya, terkadang kita menemukan besaran, tetapi kita tidak tahu satuannya. Nah, untuk mengetahui satuannya apa, kita bisa menggunakan lambang dimensi. Kemudian fungsi dari lambang dimensi berikutnya adalah untuk mengecek sebuah persamaan atau dua buah persamaan ya yang diragukan kebenarannya. Ya. Itu bisa menggunakan lambang dimensi. Nah, masing-masing besaran pokok itu sudah memiliki lambang dimensi. Dibaca ya. Panjang lambang dimensinya adalah huruf L besar. Massa lambang dimensinya M besar, waktu lambang dimensinya T besar, dan seterusnya. Kemudian sekarang kita masuk ke materi pengukuran. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang pengukuran panjang. Nah, selama ini kalian mengukur panjang menggunakan apa? Ya, menggunakan penggaris ya atau mistar. Nah, sebenarnya ada jenis alat ukur lain yang bisa digunakan untuk mengukur panjang dengan lebih tepat atau lebih presisi. Untuk mistar atau penggaris itu memiliki skala terkecil adalah 1 mm. Artinya tingkat ketelitian dari mistar adalah 1 mm, karena skala yang terkecil yang dapat terbaca adalah 1 mm. Ya, mungkin ada beberapa juga mistar yang mencantumkan setengah milimeter ya, tapi itu agak jarang ya. Rata-rata skala terkecil adalah 1 mm. Kemudian sekarang kita bisa menggunakan alat ukur yang lain. Apa itu? Namanya adalah jangka sorong. Ini ya alatnya, namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, bagian rahang bawah digunakan untuk mengukur diameter luar sebuah benda. Contoh, misal saya mengambil benda, saya ingin tahu diameter luarnya. Ini tinggal kita tarik. Nah, pastikan bendanya terukur dengan benar ya.
Ini kalau ini mungkin agak kurang presisi ya, karena ini bendanya agak berubah. Jadi gini, ini yang sebelah sini untuk mengencangkan supaya ketika kita mengukur ini tidak geser-geser rahamnya ya, ini kencangkan di sini. Nah, maka nanti di sini terbaca berapa diameter luarnya. Paham ya? Sekarang ada raham yang bagian atas. Nah, raham bagian atas ini fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam. Ini kan benda memiliki dua diameter. Ada diameter luar, ada diameter dalam. Sekarang kita ukur diameter dalam dengan cara memasukkannya ke sini. Nah, kencangi lagi ini. Maka nanti di sini akan terukur, terbaca di sini ya, berapa diameter dalamnya. Oke, paham ya? Kita lepas. Nah, bagian yang bawah di sini fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman benda. Contoh, kita mau mengukur ini kedalamannya. Ya, ini kita tarik. Nah, terus kita paskan ya, kita paskan sampai pas. Nah, ini kan udah pas ya. Nah, kita paskan dari dasar sampai ke atas sini. Baru di sini nanti bisa kita baca hasilnya. Nah, untuk jangka sorong itu terdiri dari dua skala. Ada skala utama, ada skala nonius. Skala utama nanti ini menunjukkan angka utamanya, angka yang di depan. Skala nonius ini nanti menunjukkan komanya. Ya, keterangan lebih lanjut dibaca ya di materi. Kemudian alat selanjutnya ada namanya mikrometer skrup. Ini mikrometer skrup. Ya. Kenapa disebut mikrometer skrup? Karena cara menggunakannya itu kita putar kayak skrup ya. Nah, untuk mikrometer skrup ini cara menggunakannya tinggal diputar saja ya. Kemudian bendanya kita masukkan ke sini. Yang mau kita ukur. Apa yang mau kita ukur? Ini bisa untuk mengukur ketebalan plat, ketebalan buku, ketebalan benda-benda yang lain. Bisa juga untuk mengukur diameter luar sebuah benda, ya, diameter baut, diameter mur, ya, dan lain sebagainya. Ya, caranya tinggal diputar. Di sini juga sama, terdiri dari dua skala. Bagian yang ada di sini ini disebut skala utama atau angka utamanya. Yang di sini yang ikut berputar ketika ini kita putar ini namanya skala nonius. Ini angka utamanya, ini komanya. Paham? Untuk mikrometer nanti ada berbagai skala ya. Kalau ini yang saya pegang ini adalah untuk mengukur 0 sampai 25 mm. Jadi maksimal yang diukur adalah 25 mm atau 2,5 cm saja. Ini kalau sampai pol terbuka semua. Ya. Minimalnya berapa? Dari 0 mm. Ini bisa terbaca. Jadi 0,0 berapa? Di sini bisa terbaca. Ya. Ini tingkat ketelitiannya adalah 0,01. Jadi mulai dari 0,01 itu bisa kita baca menggunakan mikrometer ini. Ada juga jenis mikrometer ini. Sama, menggunakannya juga sama. Hanya mikrometer ini di sini tertulis 50 sampai 75. Ya, tulisannya dari situ mungkin tidak terlihat ya karena warnanya hitam. Artinya benda yang dapat diukur menggunakan mikrometer ini paling kecil ukurannya adalah 25 mm, paling besar 75. Ya. Kalau ini tadi mulai dari 0 bisa dibaca. Ya. Jadi nanti kita gunakan yang sesuai dengan benda apa yang mau kita ukur. Paham? Nah, pada saat kita melakukan pengukuran itu kan tidak mesti selalu benar ya hasil pengukuran kita. Nah, kenapa?
kok pengukuran kita bisa salah? Ada penyebabnya, ada dua. Yang pertama ada kesalahan sistematis, yang kedua ada kesalahan acak. Kesalahan sistematis itu kesalahan yang karena sistem pengukuran yang kita lakukan. Ya, jadi ini bisa dihindari. Contoh dari kesalahan sistematis yang pertama adalah kesalahan kalibrasi. Ketika kalian mengukur tetapi tidak mengkalibrasi alatnya dulu. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi itu menyetel ulang. Jadi contoh misal kita mau menggunakan alat ukur ampermeter, itu kita harus kalibrasi dulu ya, jadi dipaskan skalanya, baik skala awal maupun skala akhir, itu namanya mengkalibrasi atau menyetel ulang. Kemudian yang kedua adalah kesalahan titik nol. Alat ukur yang kita gunakan tidak mulai dari nol. Contoh misalnya timbangan yang pakai jarum. Ketika kita mau mengukur, maka pastikan jarumnya berada tepat di titik nol. Baru setelah itu kita gunakan untuk mengukur. Yang ketiga, kesalahan karena alat ukurnya. Kenapa? Mungkin alat ukur yang sudah aus atau sudah rusak. Mungkin juga alat ukurnya tidak peka atau tidak sensitif atau tidak standar. Ya. Kemudian kesalahan benda yang diukur, bisa juga pada saat kita mengukur mungkin bendanya berubah bentuk, mencair, memuai. Nah, maka usahakan kita mengukur benda yang tidak berubah bentuk. Kemudian kesalahan acak atau random error. Nah, kesalahan acak atau random error ini biasanya contohnya penyebabnya adalah fluktuasi tegangan listrik. Misal kita mau mengukur besarnya tegangan listrik. Nah, besarnya tegangan listrik itu setiap detik, setiap waktu itu selalu berubah naik turun dengan sangat cepat. Ya, itu yang disebut dengan fluktuasi. Ya, jadi kita tidak bisa mengukur secara pas begitu, secara pas tegangan itu tidak bisa karena selalu mengalami fluktuasi. Kemudian ada noise, ada radiasi, ya. Kemudian alas benda yang kita ukur bergetar, mungkin kita mengukur kemudian ada truk lewat pada saat kita melakukan pengukuran, itu juga akan mempengaruhi hasil pengukuran. Jadi pastikan saat kita mengukur kondisi di sekitar kita stabil, alat ukur yang digunakan standar, sudah dikalibrasi mulai dari titik nol, maka hasil pengukuran yang kita lakukan menjadi akurat dan presisi. Ya, itu ya sekilas mengenai penjelasannya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi kalian bisa tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya jelaskan kembali. Jangan lupa dibaca materinya ya, dibaca, semua sudah ada di situ ya. Untuk soal silahkan dikerjakan ya. Demikian untuk penjelasan hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.